Saudara, debat ketiga tanggal 7 Januari kemarin masih menyisakan bara panas antara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Tensi panas di antara Capres berlanjut sampai di luar ruang perdebatan, bahkan cenderung terlihat semakin panas. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berkali-kali menyampaikan sindiran kepada rivalnya yang memberikan skor rendah atas kinerja Kementerian Pertahanan. Tampaknya Prabowo memang sangat kesal atas serangan lawannya di atas panggung debat kemarin. Ya, masih segar diingatan debat 7 Januari kemarin, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dinilai kompak menyerang kinerja Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Di panggung debat kemarin, saudara, keduanya memberikan nilai rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Kala itu, Ganjar memberikan nilai 5 atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Dan Anies bahkan memberikan nilai 11 dari 100 setelah dipancing Ganjar menyebutkan penilaian terhadap kinerja Kemenhan dalam bentuk angka. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Nah itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima Mas kasih. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Ya, usai debat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan kekesalannya atas penilaian Capres lain untuk kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Bahkan umpatan dilontarkan Prabowo terhadap calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pasca disinggung mengenai kepemilikan lahan seluas 340.000 hektar di debat. Prabowo mengklaim lahan 340.000 hektar yang dipersoalkan Anies dalam debat ketiga berstatus hak guna usaha. Meski demikian, ia mengaku tak ambil pusing dengan penilaian rivalnya atas kinerjanya sebagai Menhan. Yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Gitu. Dia pintar atau goblok sih? Enggak, ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Ya, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tak cuma sekali menumpahkan kekesalannya terkait penilaian rendah Capres lainnya untuk kinerjanya sebagai Menhan. Saat berpidato di acara silaturahmi nasional umat dan ulam di Palembang, Sumatera Selatan Selasa kemarin, Prabowo Subianto berpura-pura nangis saat singgung penilaian yang diberikan Anies Baswedan di debat Capres. Prabowo mengatakan ia tak terlalu memikirkan penilaian merah Kemenhan yang diberikan kandidat lain saat debat Capres minggu kemarin. Ada yang mau kasih saya nilai 11 dari 100. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, emang gue pikirin. Apalagi dari ente. Kalau dari ente mah, sorry ya. Ya, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi santai umpatan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Tak mau banyak berkomentar, Anies hanya mengucapkan matur nuwun atau terima kasih atas umpatan yang dilontarkan Prabowo. Maafkan aku belum itu Pak. Ya, matur nuwun Pak Prabowo. Itu aja. Kalau hubungan antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan lagi panas, nah beda cerita dengan kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang tampaknya kian mesra usai debat Capres kemarin. Tanda-tanda kedekatan ini juga sudah terlihat saat debat. Anies dan Ganjar seakan berdiri searah, kompak menghadapi Prabowo. Bahkan gestur argumen keduanya pun nyaris sama-sama menyerang Prabowo.
Sayup-sayup isu membangun koalisi untuk persiapan putaran 2 pun terdengar. Bahkan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melontarkan harapannya untuk merapat ke kubu nomor urut 3 jika nantinya Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran. Kita tuh sangat berharap ya. Kalau Amin masuk putaran kedua, berharap untuk bergabung dalam upaya mewujudkan perubahan. Nah, tapi ini masih harus kita ajak bicara dan terus-menerus lakukan diskusi. Ya, sama-sama pimpinan Dewan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memuji sikap Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri konsisten menjaga demokrasi dengan berani. Hal ini disampaikan Anies ketika melakukan giat kampanye di kota Samarinda bertemu tokoh ulama dan tokoh adat setempat. Menurut Anies, Mega teruji tidak mau melakukan sesuatu yang melanggar demokrasi walau menguntungkan PDI Perjuangan, seperti penolakan gagasan 3 periode. Nah, pernyataan Anies ini banyak dinilai sebagai sinyal PDKT membuka pintu berkoalisi kubu Anies Caimin dengan PDIP. Ibu Mega itu penjaga demokrasi yang konsisten, yang berani. Jadi beliau tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi, walaupun itu mungkin menguntungkan bagi partainya. Jadi ketika dulu ada gagasan 3 periode, kan kalau 3 periode itu artinya PDIP bertambah. Tapi beliau mengatakan tidak, kita taat pada konstitusi. Karenanya ketika kemarin berulang tahun, saya sampaikan ucapan selamat dan teruslah menjadi penjaga tonggak demokrasi kita. Jadi saya sampaikan rasa hormat pada sikap konsisten untuk menjaga demokrasi itu berada dalam realnya yang benar. Sinyal kedekatan ini bahkan seakan dikuatkan dengan pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Yusuf Kala memperkirakan pemilihan presiden akan berlangsung dalam 2 putaran dan memprediksi bakal terbentuk koalisi baru pada Pilpres 2024. JK mengatakan koalisi baru biasanya akan diisi oleh partai-partai pengusung capres-cawapres yang menduduki peringkat 2 dan 3 dalam perolehan suara. Lebih jauh, JK menjelaskan terciptanya koalisi baru dalam putaran kedua Pilpres sudah kerap berulang. Yang selalu bersatu itu yang nomor 2 artinya partai yang rankingnya ya, bukan nomornya, ranking 2 dan yang nomor 3 biasanya itu, sehingga bikin koalisi baru. Saya juga dulu waktu 2004 kan banyak partai, begitu ada koalisi baru tapi kita tetap menang. Gayung bersambut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku tengah membangun komunikasi dengan kubu Anies Muhaimin tentang peluang membentuk poros baru. Komunikasi dilakukan masing-masing tim pemenangan, baik dari kubu Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Komunikasi yang dibangun menyangkut sejumlah hal, termasuk soal bentuk intimidasi yang terjadi di lapangan. Tim hukum kami memang sudah membangun komunikasi. Saya sendiri pernah bertemu dengan Bapak Yusuf Kala, di mana beliau juga sangat mengkhawatirkan terhadap kecenderungan pemilu yang sepertinya sudah bergeser. Tidak lagi menempatkan rakyat yang berdaulat untuk menentukan pemimpinnya. Komunikasi di dalam menghadapi intimidasi itu telah dilakukan antara paslon nomor 1 dan nomor 3 melalui tim kampanyenya masing-masing. Sinyal-sinyal kemesraan hubungan kubu Anies Ganjar direspon TKN Prabowo Gibran sebagai bentuk persengkongkolan. Sekretaris TKN Prabowo Gibran menilai bersatunya kedua kubu bentuk pengeroyokan kepada jagoan Prabowo Gibran. Nusron menilai alasan Prabowo diserang karena dinilai sebagai kandidat terkuat dalam Pilpres 2024. TKN pun tegaskan siap dan yakin menang sekalipun Prabowo dikeroyok. Namanya jagoan itu dan itu selalu dikeroyok. Ya kan, jadi tidak ada yang baru kalau kemudian persekongkolan 1 dan 3 mengkeroyok itu. Batman dari dulu juga dikeroyok terus menerus biasa. Kalau kita nonton film-film waktu kecil kan, yang namanya jagoan itu selalu dikeroyok dan endingnya selalu menang. Itu namanya jagoan.
Ya, ada yang lagi panas, ada juga yang sedang mesra. Apakah bara panas ini akan semakin membara hingga debat kelima nanti? Kita nantikan episode selanjutnya. Saudara, usai jeda di informasi 3 nelayan Aceh awak kapal KM Sultan Meuloboh diselamatkan.